Halo guys, balik lagi dengan TPB Santuy. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita menuju ke gerak osilasi. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya kita udah pernah belajar gerak translasi. Jadi benda dikasih gaya dari luar, maka benda itu akan pindah tempat. Entah ke sumbu X, ke sumbu Y, atau kedua-duanya. Nah berikutnya adalah ada gerak rotasi ya. Kita tahu ada gerak rotasi, gerak melingkar. Dia punya variabel sudut. Dan ciri khas dari gerak melingkar adalah dia selalu punya percepatan sentripetal. Itu yang bikin si benda itu tetap geraknya melengkung. Nah, ada satu gerak lagi nih yang akan kita bahas, yaitu adalah gerak osilasi. Atau bisa disebut juga gerak bolak-balik ya. Jadi simpelnya osilasi itu adalah gerak bolak-balik dari suatu partikel di sekitar titik setimbangnya. Nah, ini dia ya. Jadi di sini kata kuncinya adalah ada titik setimbang di sini. Jadi ada titik acuan yang menunjukkan bahwa dia tuh geraknya bolak-balik di sekitar titik ini. Misalnya untuk contoh ya, untuk ilustrasi, kita tinjau gerak osilasi suatu partikel di satu sumbu, satu dimensi ini ya, di sumbu X misalnya. Dan seterusnya kita akan belajar osilasi yang satu dimensi. Kenapa? Karena ini lebih gampang, jauh lebih gampang. Kalau yang dua dimensi dan tiga dimensi itu udah ribet banget. Jadi untuk fisika dasar kita belajar yang satu dimensi aja ya. Di sumbu X nih misalnya partikel ini dia akan gerak bolak-balik. Di sini nih, ke sini gitu tuh ya. Dia akan gerak bolak-balik di sekitar titik setimbangnya. Di mana setimbangnya di sini nih, di tengah-tengah ini yang ditandain dengan garis pendek. Itu titik setimbangnya tuh ya. Jadi kira-kira kayak gitu ilustrasinya. Dan nanti lebih lanjut lagi kita khusus belajar gerak osilasi yang tipenya adalah ini, gerak harmonik sederhana. Karena ini pun sangat gampang perumusannya dibandingkan dengan yang lain ya. Apa ketentuannya suatu partikel dikatakan bergerak harmonik sederhana itu akan dijelaskan nanti. Sekarang kita akan langsung masuk ke perumusan dulu dari gerak harmonik sederhana ya. Jadi simpelnya adalah begini, kalau gerak harmonik sederhana atau yang biasa disingkat GHS itu nanti persamaan geraknya adalah sin atau cos. Jadi nanti X kita itu fungsi sin atau fungsi cos. Cuma dua ini aja, nggak ada fungsi yang lain. Jadi simpel di sini nih ya. Jadi entah kita bilangnya nanti X sebagai fungsi T itu sama dengan cosinus, fungsi cosinus seperti ini, atau sebagai fungsi sinus. Jadi yang menunjukkan dia osilasi atau enggak itu ininya ya, X sebagai fungsi waktunya. Kalau dia cos atau sin itu kita katakan dia bergerak harmonik sederhana. Nah di sini ada parameter-parameter yang menarik. Ada A, ada omega, ada theta 0. Itu nanti kita akan jelaskan berikutnya ya. Sekarang kita lihat dulu nih, bagaimana kalau fungsi ini digambarkan. X sebagai fungsi T digambarkan, pengen tahu. Nah ini salah satu contoh gambar dari fungsi cos atau sin ya, bisa dua-duanya. Seperti kita tahu di fungsi trigonometri ya, fungsi sin dan fungsi cos itu adalah fungsi yang periodik dengan periode tertentu. Jadi nanti di sini naik, terus turun, naik, turun, dan berulang-ulang. Polanya selalu sama seperti ini. Misalnya kita akan ilustrasikan ya gambar ini dengan gerakan partikel di sini nih. Jadi di sini titik setimbangnya kita pilih X sama dengan 0. Ini setimbangnya. Jadi nanti kita katakan partikel geraknya bolak-balik di sekitar X sama dengan 0. Nah, berdasarkan gambar ini, KT-KT-nya 0, awalnya X-nya ada di sini nih ya, positif. Jadi X itu posisi ya, bisa dikatakan juga sebagai simpangan. Kalau dalam hal gerak osilasi, dia menunjukkan simpangan dari si titik setimbangnya. Dalam hal ini, X menunjukkan simpangan dari X sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat, berarti nanti di sini X-nya akan naik kan ya. Naik ke nilai positif sampai nilai maksimum. Terus nanti dia akan turun, X-nya akan menuju negatif di sini. Terus lagi dan terus-terusan seperti ini. Ya, dan selalu ini dibatasi antara dua titik yang digaris putus-putus ini. Nah, inilah yang disebut dengan amplitudo, nilai A ini. Ya, jadi A itu menunjukkan amplitudo, itu menunjukkan simpangan terjauh dari partikel dalam hal gerak osilasi ya. Jadi dia menyimpangnya nggak nyampai jauh banget, terbatas sampai amplitudonya. Di grafik ini, amplitudo ditunjukkan sebagai jarak dari titik setimbang ke ini nih, ke puncak atau ke lembah di si kurva kita. Ya, jadi itu menunjukkan maksimumnya tuh, sampai mana dia. Kalau di gambar kita, ilustrasi partikel kita, berarti ini ya, titik yang ini X sama dengan minus A, ini X sama dengan plus A. Jadi dibatasinya pada dua titik ya, X positif dan X negatif. Oke, Tomido. Terus ada lagi apa di sini? Ada omega kan ya. Omega ini mirip sama definisi di gerak melingkar, jadi kayak kecepatan sudut. Tapi kalau di osilasi namanya bukan kecepatan sudut, tapi namanya frekuensi sudut. Dan satuannya sama, radian per second.
Ya, ini menunjukkan frekuensi dan periode ya, bisa dihubungkan dengan rumus yang sama, yaitu omega sama dengan 2pi kali F, F itu frekuensi, atau 2pi per T, periode. Makin besar omega, berarti frekuensinya makin besar. Makin cepat dia gerak bolak-baliknya. Kemudian ini T itu waktu ya, variabel waktu biasa. Lalu di sini ada theta 0. Theta 0 ini yang disebut dengan sudut fase awal, atau fase awal aja. Jadi ini ngapain dia? Dia menggambarkan kondisi awal benda. Jadi maksudnya adalah ketika kondisi awalnya, ketika T sama dengan 0, bendanya ada di mana dan dia gerak kemana. Gitu tuh ya. Jadi misalnya benda awalnya ada di sini nih. Itu menunjukin posisinya di mana kan ya. Dan gerakannya kemana. Lagi gerak ke kanan kah atau lagi gerak ke kiri kah. Itu akan ngaruh ke theta nolnya. Jadi meskipun posisi awalnya sama, arah geraknya berbeda, itu akan berbeda nilai theta nolnya. Ya, jadi di sini sangat penting nih. Ini menunjukkan kondisi awal gerakan kita seperti apa. Dan ini dipakai di gerak GHS yang fungsinya adalah cos atau sin. Gitu ya. Cuman dua fungsi ini aja. Fungsi trigonometri yang lain itu nggak bisa, meskipun mereka periodik. Jadi misalnya pakai tangan atau secant itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kayak gini, kalau pakai fungsi yang lain itu jadi nggak logis gerakannya. Misalnya aja nih ya, fungsi tan. Andaikan kita punya gerakan X sebagai fungsi tan dari omega T. Ini kayak gini nih ya, cuma kita ganti aja cosnya jadi tan gitu. Nah ini nggak masuk akal karena gini. Kita lihat fungsi tan itu dia punya yang namanya asimtot ya. Itu adalah kondisi di mana nilai fungsinya jadi tak berhingga. Jadi tinggi banget atau rendah banget. Jadi bayangkan aja di sini, kalau kita analogikan di gerakannya, berarti partikelnya awalnya di 0 nih, terus seiring berjalannya waktu, dia akan X yang akan tambah positif ke kanan terus, lama-lama jadi tak berhingga. Lalu tiba-tiba di sini muncul dari minta hingga, dari sebelah kiri berarti muncul lalu ke sini, ke arah 0. Berarti gini gerakannya nanti, kalau paketan ya, kalau paketan berarti nanti dia akan awalnya akan ke kanan terus dan set sampai tak hingga, tiba-tiba muncul dari kiri, dari minta hingga muncul terus ke sini. Nah itu sama sekali tidak logis. Makanya kita hanya pakai yang sin dan cos. Karena fungsi trigonometri yang lain itu ada asimtotnya. Oke, lalu ada apa lagi? Kita punya posisi kan di sini ya, kita punya simpangan. Dan karena dia bergerak, pasti ada kecepatan dan ada percepatan. Sekarang bagaimana cara mencari kecepatan dan percepatannya? Tentu saja dengan kinematika kan ya. Kita tahu kecepatan itu turunan dari posisi. Jadi kita mau cari kecepatan partikel osilasi, berarti tinggal V sama dengan dx dt. Nah coba sekarang kita lihat, misalnya kita pakai yang cos aja deh ya. Pakai X yang cos. Dari sini ya, dari X sama dengan A cos omega T plus theta 0. Kita turunkan. Nah ini perlu ingat, ini berarti ya, perlu ingat turunan fungsi trigonometri dan aturan rantai. Kalau cos turunkan jadinya min sin. Jadi ini minus A sin omega T plus theta 0. Dan jangan lupa turunkan di dalam cosnya. Omega T plus theta 0 turunkan terhadap T. Sisa omega kan berarti. Jadi omeganya akan pindah ke depan. Di sini. Nah ini dia. Ini rumusan, ini V ya. Ini rumusan kecepatannya ya. Minus omega A sin omega T plus theta 0. Jadi berkebalikan, kalau S-nya cos, V-nya itu sin. Sekarang kalau percepatan, partikel osilasi, berarti tinggal turunkan lagi aja kan dari V. Karena A itu sama dengan dV dt. Jadi kita akan peroleh A-nya sama dengan, turunkan yang ini nih ya, turunkan terhadap T, sin turunin jadi cos. Oke, berarti gini ya, cos, dan lagi kita terapkan aturan rantai. Jadi omega T plus theta 0 turunkan terhadap T, jadinya omega. Omega ini pindah ke depan, gabung dengan yang sebelumnya jadi omega kuadrat seperti ini. Nah, perhatikan di sini, lihat, ini sama nih ya, A cos dan A cos. Ya, jadi ini bisa disederhanakan lebih lanjut, ini jadinya minus omega kuadrat X. Nah, inilah dia. Kita dapat hubungannya sangat penting banget. Ini adalah syarat dari gerak harmonik sederhana. Bahwa A sama dengan minus omega kuadrat dikali X. Jadi percepatan partikel kita itu sebanding dengan minus dari simpangan. Dan kesebandingannya itu adalah omega kuadrat. Nah inilah syarat dari gerak harmonik sederhana. Harus seperti ini. Jadi ketika partikelnya gerak ke kanan, itu percepatannya ke kiri. Ketika partikelnya gerak ke kiri, X negatif, A-nya positif ke kanan. Supaya apa? Supaya dia nggak melebihi amplitudo. Jadi ketika di sebelah kanan nih X-nya positif, percepatannya ke kiri. Supaya apa? Diperlambat
dan nggak melebihi amplitudo. Kira-kira kayak gitu ya. Nah ini ya, ini penting banget nih. Karena di berikut-berikutnya ini akan dipakai selalu. Oke, sekarang kita akan coba contoh soal ya. Bagaimana cara menerapkan rumus-rumus yang kita udah tahu. Jadi di sini kita punya partikel bergerak harmonis sederhana di sumbu X dengan gerakan seperti ini ya. X sama dengan 2 sin bla 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 dengan X dalam cm dan T dalam second. Oke, yang pertama ini cukup mudah. Jadi tentukan parameter-parameter yang ada. Tentukan amplitudo dan frekuensi dari gerak partikel. Amplitudo gampang. Kita tahu amplitudo itu pasti di depan cos atau depan sin ya. Di depannya nih jadi. Maksudnya kita cari depannya berapa? Angka 2 kan? Jadi jawabannya 2. Satuannya apa? Dia bilang di sini X dalam centimeter. Amplitudo itu kan panjang ya satuannya, jadi pakai centimeter di sini. Sesuai dengan soal. Hanya 2 cm, lalu di sini disuruh cari apa? Frekuensi. Nah, untuk mencari frekuensi, tinggal pakai rumus omega sama dengan 2πf aja. Dan kita tahu omeganya kita berapa? Omega kita itu selalu yang ini ya, yang di depannya T. Jadi yang 20 pi ini nih ya. Ya jadi ketahuan tuh ya F-nya berapa? F-nya haruslah 10 Hz. Ya jadi kita udah dapet ya jawabannya. Terus lanjut. Yang B ya, hitung posisi awal partikel dan arah gerakan awal partikel. Jadi ini kondisi awal ya. Nah, kondisi awal ini dicerminkan oleh si theta 0 ini ya. Dan ini simple caranya. Tinggal masukin aja nih ketika T-nya 0, X-nya berapa. Itu menunjukkan posisi awalnya kan. Ketika T sama dengan 0, X-nya X0 berarti ya. X ketika T-nya 0, itu berarti tinggal masukin aja ke sini. 2 sin minus pi per 3. Dan ini akan sama dengan minus akar 3 cm. Jadi dia menunjukkan bahwa awalnya si partikel ada di X negatif. Terus mau cari gerakan awal partikel, V-nya tinggal gini aja kan. Cari V-nya dulu berarti, yaitu dx dt. Ini diturunkan terhadap T, jadi nanti ini 2, ini jadi cos sekian ya. Sin turun jadi cos, terus ini turunkan terhadap T, berarti 20 pi-nya keluar. Taruh ke depan ya, atau lantai. Jadi 40 pi. Cos bla bla bla. Terus masukin aja, T-nya sama dengan 0. Nanti kita akan dapat V-nya, V0 gitu ya. Itu akan sama dengan 40 pi cosinus minus pi per 3. Nah, yang tanya itu arah gerakan ya, bukan kecepatan awal, tapi arah gerakan awal. Jadi cukup lihat tandanya aja. Cosinus negatif, kita tahu itu hasilnya positif. Untuk cosinus ya, jadi nanti ini positif. V0 kita positif, artinya apa? Partikel lagi gerak ke arah kanan. Jadi partikel lagi gerak ke arah X positif ketika T-nya sama dengan 0. Itu adalah gerakan awal partikel. Sekarang yang C, hitung kecepatan dan percepatan partikel pada T sama dengan 1 second. Ya, karena kita udah dapet V dari yang B ini, 40 pi cos bla bla bla, jadi tinggal dimasukin aja ya ketika T-nya sama dengan 1. Masukin ke sini, dapat nanti V-nya berapa? Itu nanti 62,83 cm per second. Jadi tinggal masukin aja ke rumus V yang udah kita tahu. Sekarang buat nyari A, percepatan partikel, nggak usah pakai turunan V lagi. Karena kita udah tahu rumusnya kan, A sama dengan minus omega kuadrat dikali X. Ya, jadi nanti tinggal gini aja berarti. A sama dengan minus omega kuadrat. Omeganya tadi apa? 20 pi ya. 20 pi kuadrat dikali dengan ini. Si X-nya ini. Nah, berarti gini kan tuh. Nah, kalau dia tinggal dimasukin T-nya sama dengan 1 second. Nanti kita akan peroleh A-nya. Tinggal pakai kalkulator aja ya dihitung. Kita akan peroleh nanti 6837,86 cm per second kuadrat. Gini nih ya, dapat A-nya gede juga tuh ya, nomor ribuan. Karena memang di osilasi cenderung percepatannya besar sekali. Nah terakhir, sebelumnya udah disinggung bahwa fungsi sin, fungsi cos boleh dipakai. Sekarang kita pakai sin kan ya, X-nya sama dengan sin. Boleh nggak ini jadi cos? Boleh. Kita bisa ubah X yang kita punya, ini X sama dengan 2 sin bla 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 ke dalam fungsi cosinus. Gimana caranya? Tinggal pakai identitas trigonometri. Bahwa sin alfa sama dengan cosinus pi per 2 min alfa. Ya kita pakai identitas seperti ini. Jadi nanti alfanya yang mana? Yang ini nih. Kita ubah. Maka nanti kita akan dapat X sebagai fungsi T sama dengan 2. Sini kita ubah ke begini. Berarti cos pi per 2 dikurang ini ya. Dikurang 20 pi T. Jangan lupa ini minus dikurang minus jadinya plus. Dan ini nanti bisa digabungin ya. Pi per 2 plus pi per 3. Itu nanti jadinya 5 pi per 6. Seperti itu jadi cara mengubah sin ke cos dan sebaliknya. Oke, sekian untuk pembahasan materi kali ini. Semoga ini membantu kalian dalam hal memahami gerak osilasi.
Sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih.